Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman sekalian. Kita masuk ke sesi berikutnya, gitu ya. Hari ini kita ambil topik tentang bagaimana mahasiswa kesehatan, ya, perawatan gizi ini menemukan kebaruan atau novelty di dunia kesehatan, kemudian di era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Oke. Nah, ini sebelum masuk ke situ, teman-teman, saya akan menyampaikan apa sih revolusi industri 4.0, 4.0 ya, 4.0 dan era society 5.0. Nah, kalau revolusi industri 4.0 ya, itu maksudnya adalah ketika di dalam praktek kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kegiatan kita sehari-hari, ini semakin ke arah serba otomatis, ya, serba digital, dan semua data itu saling terintegrasi. Itu adalah tipikal dari revolusi industri 4.0, ya. Tentu misalnya contohnya sekarang kalau mau membayar, ya, era digital, maka sekarang ada e-money, ya, baik itu bentuknya pakai media card, ya, pakai pakai kartu e-money, ataupun mungkin juga tinggal scan, misalnya kayak seperti QRIS gitu kan. Tidak ada uang yang terlihat, tetapi proses pembayaran ataupun proses transaksi bisa terjadi dengan baik. Satu itu. Kemudian juga otomatisasi, misalkan apa ya? Misalkan seperti saya kemarin, ya, karena besok minggu depan itu saya harus praktek di Sarjito. Saya kemarin harus cek titer anti HBS itu di Rumah Sakit Pantilape. Tidak lama setelah saya periksa, itu hasilnya akan dikirim secara otomatis ke WhatsApp saya. Tidak ada orang yang mengelola itu secara manual, dan nomor WhatsApp tersebut tidak digunakan untuk saling berbalasan. Ya, dikirim secara otomatis. Dan ketika kita misalnya di dunia keperawatan dan gizi di klinik gitu, misalnya di rumah sakit, otomatisasi ini muncul di dalam, dan integrasi data muncul di dalam ketika rekam medis elektronik itu terjadi. Misalkan ketika seorang perawat mengukur hasil tanda-tanda vital pasien misalnya gitu ya, data kemudian dimasukkan di dalam rekam medis elektronik, maka saat itu juga data tersebut akan terintegrasi di sistemnya gizi, di sistemnya dokter, di sistemnya nakes-nakes yang lain, sehingga cukup membuka salah satu aplikasi, salah satu web, salah satu sistem, aman. Ya, tidak lagi ada paper base. Kalau dulu pakai paper base, teman-teman sekalian, pakai print out, jadi rekam medisnya masih tercetak dan perawat harus nulis secara manual. Nanti kalau saya sebagai tenaga gizi mau minta data, oh, pasien saya kemarin kan terdiagnosis hipertensi, tekanan darahnya berapa ya? Ya sudah, saya harus tanya ke perawat berapa tekanan darah terbarunya, riwayatnya bagaimana, ataupun pemeriksaan tadi pagi bagaimana. Oh, ada kok itu di rekam medisnya. Saya membuka dulu lembar demi lembar gitu. Kalau sekarang tidak. Semuanya serba otomatis, semuanya terdigitalkan, jadi tidak lagi paper based, dan datanya terintegrasi, akan saling terkait satu dengan yang lain. Sehingga di dalam kegiatan ya lebih efisien. Saya tidak perlu capek-capek ketemu perawat. Misal, kalau mau ketemu perawat mungkin untuk urusan-urusan yang lain di Bangsal. Tetapi kalau tidak ya tidak perlu ketemu secara rutin. Selalu harus ketemu untuk tanya atau ambil data, tidak. Jadi semuanya serba efisien, tentu sumber dayanya juga akan lebih lebih hemat gitu ya, tenaganya juga akan lebih hemat. Itu revolusi industri 4.0 yang saya kemarin sudah sempat merasakan di rumah sakit, khususnya rumah sakit Panti. Teman-teman gizi ataupun keperawatan, karena kalian masih semester 2, apalagi yang keperawatan ini masih fase sarjana gitu ya, sehingga praktiknya nanti mungkin masih lama ya, nanti di fase profesi mungkin kalian baru akan praktik rumah sakit dan akan memahami terkait dengan sistem secara langsung. Walaupun di mata kuliah ini dan di mata kuliah SIK kalian akan diajarkan untuk melihat, mengenal secara makro gitu ya, secara umum sistem informasi
keperawatan atau rekam medis elektronik di rumah sakit itu seperti apa. Mungkin nanti di sesi praktik kalian akan lebih memahami. Kemudian era Society 5.0 itu ketika tadi digitalisasi, kegiatan digital, kemudian internet based, artificial intelligence gitu ya, big data itu digunakan untuk kepentingan manusia, untuk menyelesaikan masalah di manusia. Ya, itulah era Society 5.0 ya. Um, saya ingat dulu yang disebut dengan komputer, itu kan kata basicnya adalah compute atau menghitung. Dulu kalau kita mau menghitung ya pakai manual, ditulis, dihitung. Mungkin kalau saya dulu ketika zaman kecil ya tidak punya kalkulator ya menghitungnya pakai lidi. Ya, mungkin teman-teman tidak mengalami fase itu, tapi saya mengalami fase di mana saya bawa lidi satu ikat itu ke sekolah SD dulu. Saya ingat Pak. Jadi kalau 3 kali 4 berapa? Ya sudah. Lidi 3 dikali 4 kali. Ikatan lidi 3 3 3. Sehingga nanti lidinya tinggal saya hitung, oh 12. 3 kali 4 berapa? 12 gitu. Lidinya berapa? Nah, tinggal berapa banyak lidi yang bisa saya bawa. Itu dulu piranti kuno sekali untuk membantu membantu saya di dalam belajar matematika di sekolah saat itu. Atau ketika saya waktu itu adik saya gitu ya, selisih sama saya 7 tahun, itu ketika sekolah tidak lagi dengan lidi, tetapi dengan sempoa. Jadi dia pakai sempoa menghitung, dulu ada khususnya ya, khusus pakai sempoa. Saking hafalnya dengan sempoa, ketika menghitung tidak lagi ada sempoanya, jadi langsung pakai ayalan gitu. Nah, padahal tidak tahu ini tadi naikkan berapa, nurunkan berapa. Ya, karena saking sudah sampai hafalnya. 100 sekian kali 100 sekian. Padahal nggak ada sempoanya tuh. Sekian. Oke. Dulu sampai kayak gitu. Nah, sekarang di revolusi komputer yang menghitung tadi, dari bentuk yang manual tadi sekarang sudah dengan sistem. Sehingga di handphone kalian ada komputer, di komputer kalian juga ada fasilitas untuk menghitung ya, mengkomput ya, ada kalkulator di situ. Nah, dan itu menjadi piranti dasar yang mungkin nanti ke depan akan lebih dimanfaatkan lebih jauh lagi. Internet of Things itu artinya mungkin tadi dengan Pak Bernard sudah sempat disampaikan, segala hal sekarang akan bisa didapatkan di internet. Segala hal sekarang bisa dikaitkan dengan dunia internet. Di gizi itu sendiri misalkan, kalau dulu misal, sorry, saya nggak bicara tentang kalau di dunia gizi, kebetulan saya sedang mengembangkan restoran vegan di Sagan, selatannya Panti Rapih. Jadi kapan-kapan teman-teman silahkan mampir ke restoran vegetarian kami. Saya membuat menu makanan, kandungan gizinya berapa. Itu kalau di tempat-tempat lain masih tertulis tuh. Tertulis di dalam apa namanya labelnya, atau kayak McD itu dia masih tertulis di kertas lemeknya itu ketika pakai papan nampan nanti ada alas kertasnya, nanti di situ oh ayam dada, bagian dada nanti kandungan kalori, energi, lemak, proteinnya, kolesterolnya sekian. Nanti kalau bagian sayap sekian, itu masih paper base gitu ya. Nah, kami di restoran kami ini kandungan gizi semuanya tinggal ada di dalam barcode. Jadi di dalam label makanan ya tinggal ada nama makanan, kemudian harga kalau saya tidak salah, kemudian definisi dari makanan tersebut. Nah, nanti di sampingnya ada barcode. Oh, kalau kamu pengen tahu nih klaim kesehatan apa yang bisa diperoleh setelah mengonsumsi makanan ini atau menu ini, kandungan berapa gizinya dan yang lain, silakan scan barcode. Semuanya serba internet. Sekarang tinggal diisikan barcode. Pembayarannya pun kami tidak menggunakan uang kertas. Kami menggunakannya adalah QRIS ataupun e-banking ataupun apapun itu, gesek dan yang lain. Jadi kami tidak memiliki kembalian, tidak pegang uang. Kenapa? Karena kalau dari ranah manajemen akan lebih aman, terhindar dari, maaf ya, kasir yang curang, atau mungkin ngambil uang, salah pengembalian, dan yang lain. Gitu. Jadi semuanya uang akan langsung masuk ke rekening, keluar masuk ke rekening langsung. Manusia hadir di situ hanya sebagai pengendali saja. Ataupun juga big data.
ya data besar seperti yang di dalam tugas kalian, itu semua ditujukan untuk menyelesaikan masalah sosial. So, saya mengajak teman-teman keperawatan dan gizi di tahun ini melalui mata kuliah digital literasi ini mencoba mengajak kalian lebih dini untuk masuk ke era Society 5.0, di mana kalian saya minta menganalisis data besar yang kalian dapatkan dari Stikes Panterapi ataupun kalian dapatkan secara mandiri. Kemudian kalian bisa menyampaikan setelah itu apa yang akan kalian lakukan, apa yang kalian rekomendasikan. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Teman-teman, secara tidak sengaja, secara tidak langsung, kalian sudah masuk era Society 5.0 ketika tugas mata kuliah di digital literasi ini sudah bisa dilakukan dengan baik. Maka dari itu, saya merasa ingin membantu kita belajar bersama. Era 5.0, 4.0 itu menjadi tantangan sekaligus peluang yang bisa kalian manfaatkan dengan belajar dulu. Nanti ketika bekerja akan jauh lebih baik. Nah, di PowerPoint kita hari ini itu banyaknya isinya gambar. So, teman-teman silakan dilihat, diperhatikan gitu ya. Ini adalah hal-hal yang menurut saya baru. Ketika saya kuliah dulu tidak ada topik atau ranah yang bicara tentang apa yang akan saya tampilkan beberapa slide ke depan ini. Ya, yang pertama adalah tes DNA untuk personalisasi diet. Ya, kalau dulu yang sering kita sebut dengan tes DNA kan, oh kamu anakku bukan sih, nah, gitu. Oh kamu keturunanku bukan sih, kan gitu. Di dalam benak kita ya, yang oh, disebut tes DNA gitu. Oh ada kesamaan nih genetiknya gitu. Oh kalau saya seperti ini atau orang tua saya sakit seperti ini, oh saya kemungkinan akan menderita penyakit yang sama. Dulu arahnya hanya seperti itu, pemahaman kita sesempit itu. Tapi sekarang Sarjito, Panti Rapih, atau beberapa klinik mandiri itu menerima konsultasi diet. Saya fokus ke diet dulu ya. Menerima konsultasi diet berdasarkan genetik kita, berdasarkan gen yang kita punya, berdasarkan materi DNA yang ada di dalam diri kita masing-masing. So, materi DNA di Mbak Emanuela Tias, Mbak Agatha, dan Mbak Rahma, Teresia Ika, Gabriela Adinda, dan teman-teman yang lain. Dan dengan saya, kita punya apa namanya genetik yang berbeda-beda, bawaan gen yang berbeda-beda. So, kita perlu makan yang berbeda. Pengaturan diet kita berbeda. Kita sampai seperti itu. Ya, Rumah Sakit Panterapi sudah bisa memeriksa genetik dan kemudian nanti konsultasi kesehatannya, konsultasi dietnya, saya harusnya makan apa sih biar kurus? Saya harusnya mengonsumsi apa sih biar tidak sakit gitu. Itu berdasarkan gen. Ya, tidak lagi berdasarkan hal-hal umum. Ya, sekarang sudah sampai di situ. Ya, ini hal baru. Ketika saya kuliah dulu di S1 belum sempat ada. Ya, ini disebut dengan nutrigenomic, nutrigenetik. Ya, apa yang kita makan akan mempengaruhi kita dan siapa diri kita itu membutuhkan pola atau makanan yang tertentu. Ternyata obat itu juga sama. Ya, ini hal yang baru. Yang berikutnya ini adalah alat. Kalau teman-teman suka atau pernah nonton MasterChef, terutama yang Amerika dan Australia, ya, alat ini namanya Thermomix. Thermomix ini alat satu gadget seperti ini yang bisa menjalankan lebih dari 22 peran masak. Kalau blender, ya tujuannya apa? Ya hanya untuk menghaluskan aja. Udah, satu tugas gitu, blender. Kalau mixer, ya satu tugas gitu. Tapi Thermomix ini 22 pekerjaan. Mulai dari menghancurkan, mencampur, sampai memfermentasikan, membuat jus, banyak banget tugasnya. Sehingga satu alat ini dianggap menyelesaikan luar biasa banyak tugas seorang tukang masak atau chef. Nah, ini harganya mahal. Jadi kalau ini dimintakan ke Stikes, saya kurang tahu ya. Saya mau usul kemarin Prodigisi kan dapat hibah
cukup besar lah dari pemerintah. Saya dan tim itu berhasil mendapatkan alat ya. Nanti teman-teman keperawatan boleh pakai dan harus pakai kalau bisa ya untuk mengukur massa lemak gitu. Alat paling murah yang kami dapatkan harganya kemarin 65 juta. Sekarang alat tersebut tidak ada lagi yang harganya 65 juta, tapi sudah 125 juta. Tidak lolos kemarin, tidak diterima. Tetapi kami sudah mendapatkan salah satu alat yang 65 juta. Ini Thermomix ini harganya 37 sampai 40 juta. Satu alat kecil seperti ini, tetapi membantu sekian banyak tugas seorang yang pemerhati masak gitu ya, atau pemerhati pengolahan makanan. Ya, ini mungkin masih akan dicoba untuk dibelilah nanti lewat hibah. Tapi saya yakin kalau teman-teman khususnya di gizi nih atau keperawatan yang suka di mata kuliah kewirausahaan, kan nanti ada mata kuliah kewirausahaan kalau saya tidak salah di kalian, itu nanti bisa menggunakan kalau kita sudah punya alat ini, Thermomix. Atau ini konsultasi gizi, walaupun sebenarnya maaf ya, karena saya bidangnya gizi, jadi yang saya ambil contohnya ini dulu. Tetapi sebenarnya selain pemanfaatan konsultasi gizi atau edukasi gizi secara online, sebenarnya media apa namanya telemedicine itu yang diakui oleh pemerintah dan mendapatkan izin untuk bekerja di wilayah Indonesia itu ada sekitar 11 sampai 19 kalau kalau saya tidak salah itu. Yang ketika era pandemi Covid, boleh kok kita memanfaatkan brand-brand tertentu untuk bisa mendapatkan resep ataupun layanan dari tenaga medis khususnya dokter. Kalau di dunia perawat saya belum tahu. Tapi kalau di dunia dokter sudah ada belasan aplikasi. Di dunia gizi mungkin lebih banyak dari yang saya tahu ya. Tapi saya kenal betul orang yang bikin tiga ini. Diet Educate, ini kebetulan teman saya satu kerja, maaf satu kuliah, Gizi Nusantara. Saya pernah gabung di situ, membuat dari nol ya. Terus kemudian Nutri Klinik juga. Nah, tapi saya yakin sekarang lebih banyak lagi. Kalau gizi dan kedokteran saya tahu. Tapi kalau keperawatan ada, apakah ada? Ada teman-teman yang mungkin pernah, ada dosen lain yang pernah menyampaikan ada telenursing. Ada nggak? Telenursing. Ada atau tidak? Saya mohon maaf sekali, saya awam sekali terkait dengan kalau keperawatan. Karena bagi saya, pemahamannya cukup sempit ya. Keperawatan itu ya harus menyentuh secara fisik. Gitu ya. Menyentuh secara fisik klien ataupun pasien. Apakah bisa menyentuh secara non fisik yaitu lewat digital? Itu yang saya belum mengetahui. Misalnya pemeriksaan TTV gitu ya, tanda-tanda vital atau pengobatan luka atau manajemen apa gitu misalnya di dunia keperawatan, manajemen oksigenasi dan yang lain, tapi secara digital, secara aplikasi, tidak ketemuan secara langsung gitu. Nek dokter ternyata bisa, gizi bisa. Tapi kalau keperawatan, apakah ada pernah ada memberikan insight mungkin dosen-dosen keperawatan di kelas kalian? Ada yang bisa bercerita? Ada? Pernah ada? Belum, Mbak. Telenursing, ada yang pernah pernah mendiskusikan itu atau belum? Kalau telemedicine itu dokter, teledieteting itu gizi, telenursing ada nggak? Saya belum pernah dengar kalau telenursing. Ada? Belum pernah. Nah, itu saya nggak tahu. Saya mungkin ada, tapi saya pribadi belum pernah mendengar apa ya penerapan telenursing. Telenursing itu seperti apa? Itu kan menjadi PR dan menjadi peluang buat teman-teman di Stikers ini untuk coba deh kembangkan kebutuhan dasar manusia di dalam dunia keperawatan itu ada 9 aspek ya, kebutuhan oksigenasi, gizi, kalau saya tidak salah ya. Nanti ada 9 kebutuhan yang menjadi 9 kompetensi dasar keperawatan. Nah, itu bisa nggak sih diakses, kemudian dilakukan, dikelola secara aplikasi, secara digital. Nah, itu bisa atau tidak? Nah, kalau gizi bisa. Salah satunya adalah dengan edukasi dan konseling secara online. Jadi, kamu mau konsul apa? Ya sudah lewat aplikasi saja. Gitu. Itu kalau di kita sudah ada. Di dokter juga ada. Sakit nggak usah ketemu dokternya aja, langsung aja janjian lewat
telemedicine. Nanti akan ada obat, tinggal ditebus. Itu bisa. Ya, jadi peluang nih. Nanti teman-teman di sesi praktik bisa nih mengembangkan telenursing. Monggo, dikembangkan ide kalian. Itu bagus banget. Kalau memang bisa, mungkin besok diajukan ke hibah. Jadi kalian bakal dapat hibah dari pemerintah untuk pengembangan telenursing. Setahu saya belum banyak. Nah, ini kemudian ini adalah contoh Mbak Ibu Esti, ya ini partner saya di Gizi Nusantara. Beliau pernah memberikan edukasi tentang pengolahan makanan daging menjelang Idul Adha. Kan besok minggu depan Idul Adha nih, Idul Kurban. Nah, materi beliau ini terkait dengan Idul Kurban. Tetapi beliau menggunakan AI ya. Jadi cuman ya tentu apa kalian sudah familiar dengan tipikal seperti ini. Jadi dia hanya mengupload foto beliau sendiri ya, beliau adalah foundernya Gizi Nusantara, mengupload video foto beliau sendiri, terus kemudian menyiapkan teks dan tinggal dimasukkan saja ke aplikasi AI. Fotonya jadi apa namanya bersuara seperti ini ya. Nanti kita tidak perlu menyimak sampai selesai karena ini ada 2 menit lebih. Tapi ini beliau bicara tentang pengolahan daging untuk menjelang puasa ini. Bagaimana biar uh, Lebaran haji ini konsumsi daging kurban dan yang lain tidak menyebabkan kolesterol naik, tidak menyebabkan munculnya penyakit-penyakit tertentu misalnya. Nah, kita coba lihat mungkin 5 detik atau 10 detik. Nah, itu simple. Waktu itu dia coba ketika ada aplikasi AI seperti ini, dia coba deh. Karena selama ini dia sendiri yang ngomong. Jadi ketika mendapatkan ada event tertentu, terus bikin konten, wah dia harus bikin konten. Harus ada orang yang ambil foto, ambil video, kemudian dia ngomong, ada caption dan yang lain. Capek. Dia merasa capek gitu ya, sehingga coba deh saya nyiapin skripnya, kemudian pakai pakai AI, udah biarin dia ngomong pakai AI seperti itu. Ya tentu ada kelemahannya nggak, Mbak Agatha Rahma, Mbak Agatha dan Rahma mungkin ya. Kelemahannya ketika kali tadi lihat penggunaan AI seperti ini untuk mengkonversi foto menjadi video, walaupun dengan skrip yang disiapkan, kira-kira ada kelemahannya nggak? Kamu sebagai pengikut, misalnya kamu mengikuti, ya ada kelemahannya nggak? Atau ada yang kurang nggak, Mbak Agatha dan Mbak Rahma? Ayo, masih di mute, boleh berpendapat? Atau yang lain? Boleh, silakan berpendapat, nggak apa-apa, Mbak. Kalau tadi, ini dijadikan konten. Ini, konten seperti ini diteruskan, dilanjutkan, dijadikan kebiasaan. Karena Bu Esti ini rutin sekali, dia adalah influencer, dia menyampaikan materi edukasi gizi hampir setiap hari, ya. Pernah dia menggunakan aplikasi seperti ini, tapi pada akhirnya dia pakai manual, ya, tetap dengan pengambilan video dan ngomong seperti biasanya. Kira-kira apa yang menurutmu sebagai seorang penikmat konten gitu ya misalnya, kalau kontennya ternyata menggunakan AI seperti ini? Ada pendapat? Monoton. Kalau ya, Gimana? Hmm. kalau menurut saya, ya mungkin monoton untuk orang-orang yang lihat kan jadi kayak bosan gitu nggak sih kalau cuma bibir aja yang bicara tanpa gerak, mungkin gerak tangan atau lain-lainnya, kurang Hmm. interaktif juga pada yang lihat videonya gitu Pak. Oke. Monoton, kaku ya Mbak ya, Mbak Agatha ya. Jadi kaku, bahkan mungkin tidak menarik jadinya. Nah ini yang saya tanya juga, Mbak, kok nggak dilanjutin lagi? Bukankah lebih gampang? Tinggal nyiapin skrip, captionnya seperti apa, kemudian nanti aplikasi akan menjalankan secara mandiri. Tinggal diupload deh, download dan diupload. Dia bilang, responnya jelek, karena orang lebih butuh saya
ngomong secara natural, ada intonasi. Mungkin ngomong nggak selalu lancar, mungkin dialeknya nggak begitu menarik gitu ya. Misalnya kayak saya punya dialek dan logat agak medok gitu. Mungkin nggak begitu menarik gitu. Tetapi ternyata akan lebih uh, humanis, akan lebih manusiawi ketika ngomong seperti itu dibandingkan ngomong kaku seperti ini gitu ya. Dan kelihatan betul ini buatan artificial intelligence. Atau ketika beberapa foto ya, saya kalau di Instagram saya pengikut Arba'in Rambe, beliau adalah fotografer senior dari Kompas. Di Instagram beliau dalam beberapa bulan terakhir, mungkin 1 tahun terakhir ini setelah pensiun gitu ya dari Kompas, beliau sering mengupload karya AI ya, jadi foto-foto yang merupakan karya AI terus di diberikan komentar bahwa pada akhirnya pekerjaan seorang fotografer itu tidak bisa digantikan oleh AI. Ketika dia meminta tolong buatkan gambar seorang biksu sedang berdoa di Candi Borobudur. Ternyata gambar yang dimunculkan oleh aplikasi tidak seperti yang diharapkan. Atau lagi, tolong berikan foto mengenai pemakaman jenazah atau peng, apa, ngaben pembakaran jenazah dan yang lain gitu. Yang muncul ternyata aplikasi itu tidak bisa menerjemahkan pesan dengan baik. Ternyata yang muncul malah jelek. Atau buat lagi, tolong buatkan foto tentang perempuan misterius menakutkan seram gitu. Ternyata teknologi akan mengartikan perintah tersebut menjadi foto yang nggak seperti yang kita harapkan. Ternyata nggak serem, ternyata nggak misterius gitu loh. Jadi dalam tanda kutip ya, setan hantu perempuan di versi teknologi itu tidak seperti yang ada di benak kita selama ini. Jadi penggunaan artificial intelligence walaupun memang cukup membantu ya, itu ternyata tidak begitu memuaskan. Loh kok jadinya kayak gini sih? Tahu gitu saya ambil sendiri aja gitu. Seakan-akan seperti itu. Termasuk juga ketika teman-teman menggunakan ChatGPT. Ya, kalau di Gizi, saya kemarin memarahi mahasiswa ketika saya menguji skripsi. Saya tahu mahasiswa saya itu levelnya seberapa, kompetensinya seberapa, tipikalnya bagaimana itu saya ya bolehlah saya memahami karena skripsi pasti akan sangat intens gitu ya. Jadi saya bisa memahami. Tetapi tata tulis dia di dalam skripsi yang dia susun itu saya nggak yakin itu tulisan dia. Saya tanya, kamu dibikinkan orang? Tidak gitu. Oke, kamu pakai chat GPT? Dia diam. Iya Pak. Oke, hapus. Ulangi lagi. Nah, saya bisa mengetahui bahwa ini bukan bukan karya kamu, ini pakai chat GPT. Ketahuan betul dari tata tulis dan yang lain. Nah, ini sama. Seperti kalau kalian teman-teman keperawatan dan gizi di sini di dalam membuat tugas dalam bentuk makalah atau apapun itu, please jangan gunakan chat GPT. Untuk membantu berpikir, monggo. Tapi kalau untuk menyelesaikan tugasmu, big no. Oh, enggak iso. Karena nampaknya saja benar. Tetapi kalau dikaji lebih lanjut, tidak. Gitu ya. Terus kemudian eh, saya yakin teman-teman dari kelas A dan gizi ini pasti ada, walaupun mungkin tidak semua, tapi kemungkinan besar ada. Ya, kalau menggunakan HP iPhone pasti ada fasilitas health kesehatan gitu ya. Yang intinya adalah untuk recording aktivitasmu, monitoring kesehatanmu seperti apa. Tapi mungkin kalau yang lain, maaf mungkin saya nggak ngerti. Dan ada penyedia-penyedia fitness application yang membantu teman-teman memonitor eh, kesehatan kalian, pencapaian kalian. Kalau dulu ketika saya masih rutin aktivitas fisik lari misalnya, saya punya Nike Nike apps itu yang
lari nanti catatannya berapa, pencapaiannya berapa, rutenya bagaimana, berapa energi yang saya keluarkan dan yang lain. Ya fitness app dari Nike. Waktu itu saya masih pakai itu. Nah, itu juga sekarang bisa membantu teman-teman di dalam memonitor aktivitas kalian masing-masing terkait dengan kesehatan kalian. Ya, atau ini wearable devices yang berhubungan dengan kesehatan. Eh, Kalau di Jogja mungkin belum banyak ya menggunakan Google, menggunakan produknya Apple yang baru itu yang gede banget. Saya mohon maaf lupa namanya. Tetapi banyak dari kita sudah menggunakan jam pintar, smartwatch yang nanti terhubung dengan handphone, terhubung dengan komputer gitu ya, yang memonitor begitu banyak hal terkait dengan bagaimana ritme jantung kita, nafas kita itu seakan-akan terbaca. Padahal kalau teman-teman keperawatan bukankah ada kompetensi tersendiri untuk mengukur denyut nadi, tekanan darah dan yang lain. Pakai ada praktiknya sendiri. Kalian bayangkan jika pekerjaan kalian itu mengukur tanda-tanda vital itu digantikan dengan pakai gelang, pakai jam. Nah, apakah betul, apakah tepat yang dibaca oleh uh, perangkat yang terpasang di lengan lengan tangan gini ya? Tapi untuk bisa membaca semuanya, apakah betul? Kalau memang betul, kenapa sampai hari ini yang namanya perawat ketika mengukur tekanan darah itu harus di lengan? Kenapa bukan di pergelangan tangan seperti ketika memakai jam? Kan gampang aja. Ngapain pakai menghitung dengan apa perangkat untuk mengukur tekanan darah jika itu repot ya pakai stetoskop juga untuk dicek diastol sistolnya berapa ya kenapa sekalian aja udah pasangin jam nah kenapa ya, bisa jadi walaupun di jam tersebut di gelang tersebut memunculkan hasil bisa jadi belum akurat ya hasilnya muncul aja tapi belum tentu itu hasil yang sebenarnya ya tetap selalu ada pemeriksaan standar ya ya kalau namanya ukur tekanan darah ya mesti pakai apa eh, tensimeter ya namanya tensimeter ya pakai diukur tekanan darahnya dengan prosedur seperti ini gitu kemudian mengukur suhu ya pakai termometer masa iya mengukur suhunya dengan gelang masa ia mengukur suhunya, denyut nadi dan yang lainnya dengan apa namanya jam tangan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah betul? Tetapi ini yang sekarang terlaksana di masyarakat kita, termasuk besok ketika teman-teman sudah menggunakan eh, punya perangkat, mungkin kalau sudah harganya terjangkau ya, Google Lens ataupun eh, apa namanya yang dari Apple yang segede gini kayak apa namanya saya lupa ya namanya apa itu bahkan nanti semuanya nampak di mata kita dan kita tinggal menggerakkannya misalnya dengan di sini ya ada cincin tertentu yang mungkin tinggal digerak-gerakkan dan yang lain. Ya, apa ke depan akan menggunakan seperti itu untuk mendukung semua device atau mendukung semua perangkat itu ada di dalam tubuh kita. Bahkan kalau di khususnya di Amerika ya sudah ada smart home ya itu juga aplikasi juga dari Apple di mana ketika kita masuk ya sudah pintu terbuka atau listrik nyala sendiri, AC nyala sendiri dan yang lain. Nah, itu semuanya serba digital. Teknologi semuanya kayak rumahnya apa? Iron Man itu siapa namanya? Saya jadi pangling ya. Robert Downey Junior. Ya, itu kan semua perangkat di dalam tubuhnya dan di rumahnya semua sudah seakan menggunakan teknologi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Atau ini teman-teman, maaf ya, yang buat teman-teman keperawatan saya kebetulan nemunya dan tahunya adalah yang bidang gizi. Artificial intelligence di dalam gizi. Kita selama ini teman-teman buat informasi aja yang buat teman-teman keperawatan, kalau kita mau menentukan kandungan gizi makanan, ya ya sudah kita analisis misalkan ini adalah makan siang saya, gitu ya. Berapa kalorinya? Ya sudah, makan siangmu terdiri dari apa? Oh nasi, nasinya berapa? Ditimbang 100, oke, 100 gram, oke.
Tambah apa lagi sayurnya, sayur apa, sayur bayam. Berapa banyak bayamnya? Oh, 3 sendok nasi. Oke. Terus kemudian pakai lauknya apa? Oh, ayam. Ayam apa? Paha. Oh ya. Digoreng atau dibacem? Goreng. Oke. Dan yang lain dan yang lain. Nanti kita hitung manual. Oh, kalorinya sekian. Itu manual. Butuh waktu. Nah, sekarang di dunia gizi cukup difoto saja. Makananmu difoto aja. Udah difoto, ceklik. Nanti ketika difoto, sistem akan menganalisis, oh kalau itu adalah nasi nih. Ini adalah gambar nasi. Ini adalah potongan apel. Ini adalah bulir jeruk. Oh, ini adalah telur direbus. Kalorinya berapa, berapa, berapa. Kandungan zat gizinya berapa, berapa. Hanya lewat di foto saja. Jadi ke depan akan sesederhana itu pekerjaan kita. Tapi apakah betul? Who knows? Tidak ada yang tahu. Harus dikaji lebih lanjut. Gitu. Atau ini ada sumber-sumbernya, nanti silahkan teman-teman juga bisa kaji lebih lanjut, di mana kalau teman-teman mau fokus ya, di sini ada bicara tentang kesehatan juga, keperawatan juga bisa, gizi juga bisa masuk, di mana eh, tubuh kita itu ada organisme lain yang tinggal di dalam kita yang membantu kita untuk tetap sehat, namanya probiotik, ya, mikrobiota. Ketika status mikrobiota di dalam tubuh kita, khususnya di pencernaan kita baik, maka otak kita bekerja lebih baik, nafas kita berjalan lebih baik, status imun kita jadi lebih baik, ya, mood kita jadi lebih baik. Jadi kalau kami di dunia gizi, kami ya belajar tentang good and brain axis. Otak sama perut itu saling berkomunikasi. Kalau perutnya sehat, otaknya sehat. Kalau perutnya baik, moodnya baik. Ada istilah happy tummy, happy me. Ya, ketika perutku sehat, perutku menyenangkan, perutku bahagia, saya secara mental juga akan bahagia. Tapi perut di sini bukan tubuh kita. Perut di sini adalah bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi ada istilah probiotik. Ya, ketika status probiotik kita terjaga, maka kita akan lebih sehat, kita akan punya mood, kita akan punya mental health yang lebih baik, gitu ya. Nah, ini kenapa saya bisa kaitkan sama keperawatan dan gizi, karena teman-teman gizi di Stikes teman-teman keperawatan di Panti Rapi ini akhir-akhir ini suka banget nih ngomongin soal mental health, gitu ya, ngomongin soal kejiwaan, depresi, gitu ya. Ada saya coba menghubungkan apakah karena Ibu Yulia Wardani adalah fokus di kejiwaan, kita saya nggak tahu ya. Tetapi nuansanya kok mental health terus. Ya di sisi lain memang itu menjadi isu yang memang lagi hangat dan menjadi masalah besar di teman-teman anak muda di kali ini. Dulu ketika saya masih kuliah S1 tidak ada yang ngomongin mental health. Kamu cemen banget, dikit-dikit stres, dikit-dikit butuh healing dan yang lain, keras didikannya. Tapi kalau sekarang tidak memungkiri mental health itu menjadi isu yang tidak bisa, oh ini generasi lembek, bukan, karena memang ada transisi kondisi epidemiologi terkait dengan kejiwaan. Jadi kalau teman-teman suka topik kejiwaan, ada kaitannya kok sama gizi. Jadi keperawatan sama gizi bisa kerjasama. Bagaimana? Ya mengoptimalkan pencernaan untuk sehat. Bagaimana caranya? Mengoptimalkan probiotik. Bagaimana caranya? Nah, ya, gizi sama keperawatan bisa bermain dengan baik. Gitu ya. Ya, jadi diet menjadi salah satunya, obat-obatan, penyakit, injury, stress, dan yang lain itu bisa membantu. Bahkan apa yang kamu makan itu akan mempengaruhi komposisi mikrobiota di dalam perutmu. Gitu ya. Ini kalau di gizi jadi satu mata kuliah sendiri atau satu pertemuan sendiri untuk dibahas ya kalau di saya di semester 6 mikrobiota manajemen ya bagus. Oke, kemudian lagi-lagi terkait makanan gitu ya. Karena ke depan akan ada program makan pagi bergizi gratis untuk anak sekolah ya dari Bapak Presiden yang baru ya. Otomatis ketika masuk ke konsumen, setiap anak sekolah, misalnya anak SD gitu ya, setiap pagi dapat makanan selama dia sekolah. Ya, selama pemerintahnya masih pakai
apa namanya masih pakai program tersebut, ya maka program akan tetap ada. Itu kalau saya mengutip kemarin di Gibran, ngomong Gibran ini, ketika program ini nanti jalan, peternak sapi akan dapat berkah, petani akan dapat berkah, catering akan dapat berkah, warung-warung Tegal akan dapat berkah, semua bakal dapat berkah, karena semuanya akan terlibat di dalam penyediaan makan gratis untuk anak sekolah. Gitu. Jadi mulai ada namanya rantai rantai yang saling terikat, ya, di dalam penyediaan makanan itu mulai dari petani. Oh, petani bagaimana mereka menyediakan, petani peternak, ya. Kemudian nanti bagaimana di catering, kemudian nanti di catering juga ada berbagai macam sertifikasi-sertifikasi tertentu untuk aman, halal, sehat gitu ya. Sampai pada akhirnya uh, bisa ditransportasikan, bisa dikirimkan, bisa disimpan juga makanan tersebut sebelum diterima oleh anak-anak sekolah gitu. Jadi ini rantainya luar biasa besar. Ya, kemarin makanya anggaran untuk makan pagi itu 450 triliun satu tahun. Itu 3 kali lipatnya anggaran pertahanan Indonesia. Jadi saya harap teman-teman melek dengan isu seperti ini, walaupun kalian mayoritas dari keperawatan ya, tidak bicara langsung soal makan program pemerintah dan lain-lain, tapi ini apa namanya isu publik yang saya harap teman-teman juga memiliki literasi yang baik terhadap kondisi seperti itu. Ya. Anyway, pernah dengar kata novelty nggak selain saya ngomong siang hari ini? Dari keperawatan, khususnya atau gizi. Pernah dengar novelty? Ini tidak ada urusannya sama novel, buku cerita gitu ya. Novelty. Ada pernah dengar? Belum? Belum ya? Ya, ini tadi saya di chat sama PJ-nya, Pak, minta materinya gitu. Nanti saya sampaikan dulu kelasnya, baru biar kalian tahu materinya apa. Novelty. Novelty itu apakah sesuatu yang baru? Novelty itu kebaruan. Sesuatu yang, apakah sesuatu yang baru? Apakah sesuatu yang tidak meniru, tidak kopas, ya, tidak mengamati ide terus kemudian bikin yang baru? Atau novelty itu sesuatu yang tidak biasa, ya, tidak common, tidak lumrah. Nah, ini karena teman-teman belum pernah ya, tentu saya tidak akan membuka pertanyaan lebih lanjut atau apa. Gitu. Nah, novelty, novelty itu menurut Oxford, novelty itu adalah kualitas untuk menjadi sesuatu yang baru, berbeda, dan menarik. Nah, ini kalau pentingnya apa? Nanti kalau di skripsi, pertanyaannya kalau saya tanyanya, misalnya gini, ketika saya jadi penguji, apa unsur novelty di dalam ide penelitian? Oh, penelitian saya itu meneliti tentang ini, gitu. Ya, apa novelty-nya? Ya, novelty-nya seperti ini, Pak. Kalau dulu kebiasaan masyarakat atau pola sebelumnya atau penelitian sebelumnya itu adalah eh, ini adalah seperti ini gambarannya. Nah, saya menyediakan solusi yang baru, menyediakan cara yang baru, cara yang berbeda, dan ini lebih menguntungkan. Oh, ini lebih simple, oh, ini lebih menarik, oh, ini lebih lebih mudah dilakukan, lebih murah gitu. So, kenoveltiannya seperti itu, Pak. Itu pertanyaan standar ketika saya nanya skripsi di anak-anak gizi. Mungkin di anak-anak keperawatan juga pasti ada. Apa kebaruan di dalam penelitianmu gitu. Jadi walaupun kalian masih semester 2, kalau ada anak-anak senior kalian gitu ya, ya sidang skripsi, sidang proposal, silahkan lihat, nonton gitu ya. Tentu akan pernah mendapatkan istilah novelty ya, yang nova, novo itu bahasa bahasa Latin yang artinya baru. Novelty kebaruan. Nah, ini kenapa kita butuh baru? Kenapa kita butuh kebaruan? Mengapa itu dibutuhkan? Nah, ini eh, ada beberapa hal FOMO, FOGO, FONO. Nah, ini gara-gara teknologi kita jadi ada kekhawatiran nih. Misalnya di sosial media sekarang sedang
tren tentang iOS 18. Ya, kalau teman-teman yang menggunakan iPhone atau Mac, ayo iPhone ya, menggunakan iPhone, berita tentang iOS 18 ini cukup menarik karena akan membuat sebenarnya update-nya apa sih gitu. Nanti hampir semua akun-akun digital, akun-akun teknologi akan mengulas iOS 18 kelebihan, kelemahan dan nyala. Sehingga kalian yang punya iPhone harus segera, aku segera update nih, harus segera update biar tahu nih apa namanya kebaruannya apa. Ketika saya telat, eh, eh, terpaksa sekali tidak mengikuti itu atau terpaksa belum bisa update, ya, ada ketakutan, kegelisahan sendiri. Gitu. Atau contoh, ketika handphone kalian notifikasi mungkin ya, mungkin kalian menyalakan notifikasi sosial media. Misal notifikasi sosial media, kling, wah itu bukan chat, tetapi itu sosial media, Instagram misalkan atau TikTok bunyi, kling, 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 padahal kalian baru upload tertentu. Maka kalian akan cenderung, kalau kalian sudah sampai FOMO, wah ini apa nih? Saya harus lebih tahu nih, itu apa nih? Itu notifikasi dari siapa, dari apa, komentar apa, seperti itu. Kalau kalian sudah sampai tahap itu, be prepare. Kalian sudah masuk fase di mana kalian tidak bisa lepas dari gadget. Dan itu bukan sesuatu yang bagus. Ya, itu adalah FOMO, sudah masuk mulai FOMO. Atau ketika teman-teman mencoba, ini yang dimanfaatin betul sama orang Indonesia. Ketika ada akun makan-makan, ya, makan-makan tertentu, mereka sedang ambil konten di sekitar kalian. Kebetulan ada restoran enak, masuk konten cilok bapak ini gitu. Wah, disiarkannya luar biasa enak, kayaknya aku harus beli ini mumpung dekat rumah nih. Gitu. Ya, sehingga seakan-akan sudah beli belum, belum. Gitu. Anda FOMO di situ, prepare soal hal itu. Ya, atau beberapa hari lagi akan ada Dilan Woaini gitu ya, tanggal 12. Ya, semuanya kan ini tanggal 12 ya sekarang. Nah, ini hari ini menjadi eh, apa bukaan, jadi semuanya harus nonton. Atau kemarin ketika, Bentar ya. ya bentar ya, ya. Nah, atau kemarin ketika agak lain, wah semuanya harus nonton agak lain sampai mau ngalahin, apa namanya, mau ngalahin rekor film di Indonesia 10 juta miliknya Badaruni, Badarawuh itu apa judulnya saya lupa. Nah itu kan kemarin, semuanya harus nonton apa sih sebenarnya agak lain ini film apa sih? Semuanya pengen ikut-ikutan. Nah so ini menjadi sesuatu hal yang baru di mana sebelumnya mungkin belum banyak orang itu merasakan FOMO. Nah, istilah baru juga di situ. Apakah kita harus update untuk semua hal? Ya, setiap saat ada yang baru itu harus selalu yang ada. Ada Vogo dan ada Fono juga. Nanti silakan teman-teman secara mandiri coba ditelisik diri kalian. Apakah kalian termasuk kategori FOMO, Vogo, Fono atau tidak? Gitu, gitu. Nah, istilah kebaruan ini muncul ketika ada masalah gitu ya, yang tidak bisa diselesaikan dengan konsep atau hal-hal yang ada di saat ini atau sebelumnya. Contohnya apa ya? Misalkan kemarin ketika kuliah harus online mendadak gara-gara pandemi. Nah, teman-teman kan belum menjalani kuliah secara awal ya. Tapi anak-anak 2019 saat itu kita sudah pernah ketemuan untuk semester 1 2018, maaf. Pernah ketemuan untuk semester 1 sampai semester 3 secara tatap muka, tetapi mendadak ada pandemi. Wah, kita harus bagaimana? Nggak boleh sekolah, nggak boleh kuliah, nggak boleh tatap muka. Harus gimana kuliahnya saat itu terjadi di Stikes kondisinya seperti itu. Harus bagaimana nih? Wah, ya udah nanti mikir kena. Adalah muncul kebaharuan, muncul dari masalah yang ada, yaitu adalah kuliah online. Tapi kuliah online, kami juga belum tahu. Terus kuliah online caranya bagaimana? Pakai aplikasi apa? Medianya apa? Kita punya atau tidak? Akunnya dikelola siapa? Waktu itu tidak jelas. Ya, waktu itu yang terjadi seperti itu teman-teman. Sehingga 1 minggu lebih saat itu kita tidak prepare dengan betul. Kuliah kacau balau saat itu. Berbeda dengan sekarang ya. Nggak bisa nih, udah masuk Zoom.
gitu. Udah ini aja. Nah, sudah terbiasa. So, kita bicara tentang Zoom, kita bicara tentang media-media lain, nah tidak lagi baru. Tetapi dulu, saat itu, 2-3 tahun yang lalu, menjadi sesuatu yang baru gitu ya. Diawali dengan krisis. Sehingga harus ada jawaban baru nih. Harus ada solusi baru nih. Itulah novelty. Dan harus belajar keluar dari zona nyaman. Saat itu bagaimana bisa kita pakai internet? Nanti mahasiswanya, ada mahasiswa keperawatan saat itu. Mahasiswa keperawatan dari daerah Indonesia Timur. Di sana nggak ada sinyal. Kami chat aja belum balas, kami telepon aja nggak ngangkat. Mereka harus keluar rumah, terus ke daerah tertentu yang agak sedikit kota untuk mendapatkan sinyal. Bagaimana kuliahnya dan yang lain saat itu. Ya, muncullah waktu itu ada berbagai macam media, bukan hanya Zoom ya saat itu, karena kami masih mencoba begitu banyak aplikasi ini, aplikasi itu gitu ya, untuk mencoba mana sih yang lebih menarik, mana lebih ringan, mana yang lebih mudah untuk digunakan. Nah, itu adalah kebaruan ya. Saya mencoba untuk bukan menjelaskan definisi secara harfiah, tetapi itulah muncul kebaruannya di situ. Nah, bagaimana bisa dianggap sesuatu yang novelty? Ya, ketika ada masalah, ya bisa diselesaikan, gitu. Ya, bisa diselesaikan. Kemudian dari masalah tadi, ya itu bisa dikembangkan lagi, dikembangkan. So, itu adalah novelty. Kalau di gizi itu kenoveltiannya cukup banyak, sehingga kami ketika mengajukan proposal untuk penelitian atau pengembangan produk tertentu sering diterima oleh pemerintah. Misalnya ya, waktu itu saya pernah kondisi diabetes di Indonesia itu kan cukup tinggi. Ya, di tahun 2018 saat itu diabetes cukup tinggi. 1 dari 10 orang dewasa di Indonesia itu diabetes saat itu. Oke, kemudian saat itu sedang trending konsumsi snack bar. Ada Fitbar, Soyjoy, terus kemudian Elemen bikin Fitbarnya juga, kemudian ada aneka macam snack bar, ya snack bar yang tujuan awalnya adalah untuk snack pendamping atau makanan pendamping atau makanan cemilan bagi orang-orang yang suka fitness, ya saat itu seperti itu. Bagaimana orang-orang yang tidak suka fitness, bukan pegiat olahraga, tidak mencari ototnya gede, tetapi dia punya diabetes. Nah, maka waktu itu saya, ya sudah, ada masalah, solusinya silakan, ayo kita di gizi kita bikin, saya pribadi saat itu bikin snack bar dari beberapa ingredients, terus kemudian dijadikan makanan selingan buat orang diabetes. Ternyata snack bar yang saya buat itu bisa membantu menurunkan glukosa darah. Jadi snack bar yang saya buat aman untuk orang diabetes, bisa digunakan untuk snack buat orang diabetes tanpa meningkatkan glukosa darah. Ya, sehingga itu adalah sesuatu yang novelty. Saat itu langsung mendapatkan hibah, dipresentasikan di forum di Asia, mendapatkan publikasi di internasional dan yang lain. Sampai hari ini saya lagi mengurus hak paten saya dari pemerintah. Hanya dari satu temuan, dan itu ternyata menjadi sesuatu yang menarik di dunia gizi. Nah, teman-teman yang lain jadi mengikuti. Oh, ada masalah untuk gluten free diet. Oh, ada solusi juga untuk masalah hipertensi dan yang lain dan yang lain. Nah, termasuk waktu itu saya pernah berdiskusi dengan Ibu Yulia Wardani. Banyak lansia itu stres, banyak lansia itu depresi, banyak lansia itu mengalami permasalahan-permasalahan kesehatan yang kalau secara konvensional itu bisa loh disembuhkan, dikurangi manifestasinya dengan cara dipijat, gitu ya. Di kepala ada titik-titik tertentu, saya tidak paham sih. Nah, ada titik-titik tertentu ketika itu dipijat, gitu ya, maka level stresnya menurun, agak lebih rileks dan yang lain. Nah, bagaimana caranya ketika lansianya banyak? Apa iya tukang pijatnya banyak? Gitu. Kan tidak. Nah, waktu itu idenya beliau adalah bikin air pancuran ya, shower di kamar mandi dengan tekanan tertentu, ketika disemprotkan itu menuju titik-titik tertentu. Jadi lansianya tinggal mandi aja, tidak usah gayung-gayungan,
pakai shower, otomatis cipratan airnya itu menjadi tekanan gitu. Idenya beliau seperti itu. Ya, menurut saya itu sesuatu yang baru karena tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Dan ada masalah yang diselesaikan. Nah, ini istilahnya adalah kebaruan. Nah, munculnya seperti ini ya tentu dari kemampuan kita untuk melihat sebenarnya masalah di sekitar kita itu ada apa. Nah, ini cara-cara untuk menemukan kebaruan seperti ini. Kita cek variabelnya, kita cek teori yang ada, kita cek konteks yang ada. Ada nggak sih peluang kita untuk berkembang? Ada nggak sih peluang kita untuk mengembangkan ide-ide lama, solusi-solusi lama, dimodifikasi menjadi sesuatu yang baru? Gitu ya. Nah, contohnya lagi, tapi saya baru bisa memberikan di dunia gizi ya. Kalau kemarin teman-teman yang sedang skripsi, nih, yang sedang skripsi ini ada salah satu yang menarik buat saya, di mana selama ini kalau orang ya orang di dunia yang mitigasi bencana, dapur umum itu kan hanya menyediakan nasi, mie instan, bantuan juga berupa mie instan, nasi, kemudian sayur mungkin telur dengan beberapa sayuran yang lain gitu ya. Sehingga lansia, anak kecil, orang dewasa, ibu hamil ya dapatnya sama. Nah, mereka tidak mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhannya karena makanannya kondisinya darurat, terdesak, dan ada dapur dapur darurat misalnya di kedaruratan bencana seperti itu. Nah, banyak masalahnya adalah makanan yang disediakan untuk orang-orang itu tidak memperhatikan gizinya, tidak memperhatikan keamanannya, yang penting kenyang. Ada banyak orang ketika ada bencana ngiriminnya adalah sekerdus mie instan. Padahal mie instan itu cara makannya ya harus direbus. Kalau direbus maka butuh api, maka butuh air. Padahal ketika bencana barangkali tidak menyiapkan kompor, barangkali tidak ada air bersih. Terus bagaimana? Ya, akhirnya ya eh, makannya juga itu-itu aja, airnya kotor, maka banyak anak-anak itu terserang gatel, terserang kelaparan, ya, menjadi muncul penyakit-penyakit tertentu ketika ada pandemi. Maaf, ketika ada bencana. Nah, kemarin salah satu mahasiswa gizi sekarang sedang skripsi ya, sedang penelitian, itu dia mengembangkan makanan untuk bencana. Jadi bentuknya kayak snack bar. Lagi-lagi bentuknya snack bar, jadi kering, awet gitu ya. Tapi isinya padat. Sehingga ketika didistribusikan di area bencana aman. Tidak khawatir jamur, awet untuk dijaga sampai besok, dimakan besok juga nggak masalah, tetapi gizinya terjaga. Nah, dia bikin dari beberapa formula-formula tertentu yang sebelumnya selama ini tidak pernah dikembangkan. Itu misalnya, oh ternyata bikin dari tepung gaplek. Mana ada orang yang makan gaplek sebagai makanan bencana, diolah sedemikian rupa menjadi snack bar. Tidak ada yang kepikiran seperti itu. Contohnya, ya simpelnya seperti itu. Jadi itu eh, kalau di dunia gizi banyak sekali topik-topik tentang kebaruan. Saya yakin di keperawatan juga sebenarnya ada. Cuman keterbatasan saya sehingga saya tidak bisa memberikan contoh secara real untuk di dunia keperawatan kebaharuannya seperti apa. Gitu. Tapi itu menarik untuk dikaji lebih lanjut gitu, okay? Nah, ini kebaruan-kebaruan itu ada beberapa jenis. Yang pertama benar-benar nih, benar-benar sesuatu yang baru, benar-benar produk yang baru. Belum pernah ada produk-produk sebelumnya yang dikembangkan oleh peneliti. Ya, intensi jadi penemuan, ada hal-hal yang baru. Ya kayak tadi misalnya, oh ternyata ada snack bar untuk diabetes. Ya, tadi sebelumnya nggak ada di Indonesia. Nah, maka saya dianggap menjadi peneliti pertama di Indonesia yang membuat snack bar untuk orang diabetes. Nah, kalau di Amerika sudah banyak, tapi kalau di Indonesia belum ada. Gitu. Sedangkan pola makan orang Amerika komponennya tidak sama dengan saya. Snack bar yang saya buat, saya bikinnya dari ganyong sama dari daun kelor. Nah, gitu. Kalau di Amerika nggak ada ganyong. Apa itu ganyong? Nah, gitu. Jadi nggak tahu ya. Komponennya pasti akan berbeda-beda. Kebaruan tipe pertama. Kebaruan kedua adalah, oh sudah ada dari produk yang saya buat, ternyata masih ada kelemahannya. Misal, oh ternyata aroma daun kelor itu ketika dipanggang, itu baunya
nggak enak, baunya bau bau apa yang namanya langu, maka harus ada improvisasi. Peneliti selanjutnya mencoba menyempurnakan produk yang sudah ada sebelumnya karena ada kelemahan-kelemahan di produk tersebut. Nah, itulah kebaruan yang kedua. Nah, ketika ditanya apa kebaruan penelitian, oh iya, sebelumnya seperti ini, masih ada kelemahannya kalau kita mau memakai itu. Tetapi produk yang saya saya tawarkan, oh dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tempat penelitian sebelumnya atau produk-produk sebelumnya. Itu kebaruan jenis yang kedua. Nah, yang ketiga, ternyata misal gitu ya, oh ternyata snack bar yang saya buat itu dianggap tidak optimal, tidak baik. Nah, maka ada produk baru yang melawan itu. Nah, itu menjadi eh, tipe yang ketiga. Teman-teman bisa nanti ketika mau mengajukan skripsi, topik penelitian atau hibah, saya harap teman-teman gizi dan keperawatan bisa berkolaborasi gitu ya. Karena akan sangat menarik nanti. Bikin program, bikin produk, ya, bikin usulan yang sifatnya adalah memiliki kebaruan. Entah itu bentuknya barang atau entah itu bentuknya jasa. Kalau jasa teman-teman keperawatan itu kan ada tuh, dosen kalian ada yang ahli bekam, ada yang ahli hipnoterapi, gitu ya. Jadi waktu saya kena COVID dulu saya di hipnoterapi sama Pak Paulus. Ya, Mas dia nyalain Zoom, ayo kita hipnoterapi berdua dengan master ini gitu waktu itu. Bagi saya itu sesuatu hal yang baru nih. Karena COVID sembuh karena hipnoterapi ya, itu menjadi hal yang menarik juga. Nah, kalau Pak Paulus fokusnya kan hipnoterapi untuk diabetes. Jadi orang diabetes bagaimana sih mengubah pola makan, pola hidupnya melalui hipnoterapi. Itu juga jadi salah satu novelty di dunia kesehatan. Ini menjadi ekosistem. Ya, kalau kalian yang menggunakan Apple khususnya itu akan ada ekosistem sendiri di mana TV, Mac, iPhone, kemudian devices kayak iWatch dan iPods, iTunes dan yang lain itu saling terkoneksi semuanya, saling terkoneksi. Kalau kalian cuman maaf ya, kalau kalian cuman punya iPhone, kayaknya ada yang kurang nih. Habis punya iPhone punya Mac, oh bagus nih ada koneksi lingkungannya tersendiri. Handphone kita adalah laptop, laptop kita adalah handphone. Itu yang terlihat. Oh, punya rezeki lagi, punya iPod, wah makin terhubung lagi. Punya iWatch, wah makin terhubung lagi. Jadi satu ekosistem. Termasuk seperti ini, semua perangkatnya jadi satu ekosistem. So, saya mau mengistilahkan ini dengan di dunia kesehatan. Bisa tidak? Kita menjadi satu ekosistem yang bersama. Ya, dunia gizi sama dunia keperawatan saling terhubung, saling terkait. Di gizi ada keperawatan, di keperawatan ada gizi. Kita garap bareng untuk menyelesaikan masalah lingkungan eh, lingkungan di apa namanya eh, Apple ini, ya lingkungan seperti ini dianggap mereka jualannya adalah menyelesaikan masalah manusia. Oh kamu nggak bawa laptop, ya sudah nggak usah khawatir, semua berkasmu ada di handphone kok. Oh kamu nggak bawa handphone, ya aman aja, laptopmu kan handphonemu. Semuanya misalnya. Dan akan saling terkait, saling terhubung, jadi satu ekosistem. So, di bidang kesehatan bisa nggak kita berkolaborasi menjadi satu ekosistem yang baru, sehingga kalau kita mau bikin program, akan saling terintegrasi satu dengan yang lain. Gitu ya. Itu menjadi penutup untuk topik kita hari ini. Harapannya dengan ringkasan ini adalah silakan lakukan perbaruan sesuai dengan kebutuhanmu di dunia gizi, di dunia keperawatan, sehingga di era 5.0, 4.0, kamu bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitarmu nanti. Dan kebaruan itu relatif. Artinya saat ini mungkin baru, tapi ingat, nanti siang, besok siang, lusa itu menjadi sesuatu yang jadul dan akan butuh mental untuk terus-menerus berusaha. Silakan berkolaborasi dan tolong tidak anti kritik, jadi masukan akan tetap ada dan jaga sikap untuk lebih baik gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian terkait dengan topik hari ini terkait dengan novelty di era 4.0 5.0 untuk dunia kesehatan. Untuk teman-teman di gizi dan keperawatan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Monggo. Ya,
topik kuliahnya tidak ada yang diingat ya. Topik kuliahnya adalah ngobrol-ngobrol. Gitu ya, saling jadi melihat apa yang ada di sekitar kita. Itu kalau kuliah dengan saya tipikalnya seperti itu di strategi belajar ataupun juga di digital literasi. Nanti kalau di sesi praktik teman-teman akan diajak untuk membuat program, untuk membuat aplikasi, untuk membuat ide, tapi bentuknya ide tidak langsung harus jadi aplikasi karena kalian dididik untuk bukan menjadi seorang programmer ya, tetapi paling tidak punya ide. Siapa yang mengembangkan? Ya sudah nanti aja kalau sudah kolaborasi sama teman-teman IT, teman-teman dari Amikom atau mana silahkan berkolaborasi. Idenya dari kalian, eksekutornya mereka. Nah, kalian diminta nanti dirangsang untuk membuat ide. Saya hari ini mencoba mengajarkan mungkin peluang-peluang ide tadi. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Ya, sudah cukup? Oke. Kalau memang sudah cukup, demikian dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian dari kelas A. Sesi dengan saya cukup 2 kali. Nanti akan dilanjutkan dengan Pak Bernard, Bapak Riantono, dan yang lain. Semoga bisa lancar mata kuliahnya dan nanti ketika praktek juga bisa lancar. Gitu, oke? Terima kasih, sehat-sehat terus buat teman-teman sekalian dari kelas A dan dari GISI. Selamat siang, matur nuwun berkah dalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.